Nah, hari ini kalau menurut saya momentum buat pemerintah untuk menata ulang semuanya. Mana batas laut dan garis pantai, ini menyangkut batas negara dan kedaulatan. Oke, saya Aswandi As'an. Umur sekarang itu udah cukup lumayan, udah 54 tahun. Saya lahir di Bangka Belitung dulu. Asal dari sana, latar belakang saya anak nelayan. Jadi kemudian menjalani beberapa pendidikan di Jogja, di Jakarta, kemudian beberapa pendidikan juga di luar negeri, di Australia, di Ohio, Amerika Serikat. Ya, tapi rata-rata pendidikan itu berkaitan dengan dunia yang saya tekuni, ya, terutama dengan dunia jurnalistik ya, jurnalistik dan komunikasi. Jadi seperti di Ohio misalnya itu adalah bagian dari komunikasi, kemudian beberapa lagi pendidikan berupaya pelatihan untuk skill up ya, untuk meningkatkan skill dalam jurnalisme. Seperti dari CNN dan lain-lain lah gitu. Tapi latar belakang sebenarnya lebih banyak, saya lebih lama juga lama di media broadcast, di televisi. Nah, kalau sekarang profesi saya itu konsultan PR, masih ada hubungannya dengan dunia media. Sesamping itu juga redaktur di sebuah media website berita gitu. Ya, jadi berita kita itu memang berita menyasar, kita ingin menyasar Gen Z sebenarnya, Gen Z. Ya, maka awak kita tuh banyak awak media kita adalah anak-anak Gen Z. Jadi bagaimana cari, kadang-kadang kan kalau seusia kita kan sering nggak nyambung, Ya, tapi untungnya generasi saya selalu mengatakan beruntung. Kenapa? Generasi saya itu mengalami dua-duanya. Satu sisi dunia yang jauh dengan dunia digital dulu, kita masih pakai surat menyurat, kita kalau macam dunia tulis menulis. Tetapi juga kita beririsan dengan dunia hari ini, dengan dunia teknologi informasi, dunia digital yang kita harus menyesuaikan. Apalagi kita berkecimpung dalam dunia yang berkaitan dengan jurnalistik atau berkaitan dengan broadcast dan lain-lain. Kira-kira begitu. Ya, saya anak laut ya, anak laut. Bapak saya nelayan. Kemudian saya sudah ikut nelayan itu sejak sebelum sekolah malah. Belum sekolah itu kita sudah di laut, bermain di laut. Kemudian menangkap ikan dengan berbagai macam metode, apakah pukat, apakah jaring, apakah pintur bahasa Bangka ya, bahasa Bangka Belitung, atau menggunakan lain-lain lah, bubu, atau menggunakan siro. Nah, yang memagari laut itu juga. Tapi memagari laut nelayan itu kan bukan seperti pagar yang ada di Tangerang itu. Dia hanya sedikit aja untuk mengambil ikan gitu, kemudian masukkan ke dalam penampung bagian belakangnya itu. Dan sekitar itu nggak lama, nggak permanen. Paling hanya sekitar 2-3 bulan, setelah itu kan ambruk, roboh gitu. Kalau mager itu kan mereka tujuannya memang betul untuk pagar, kemudian dibuat semacam tembok. Nah, kemudian itu diuruk tanahnya itu. Jadi itu yang membuat kacau sebenarnya kalau menurut saya itu. Dan ini bagi saya dengan terbongkarnya kasus di Laut Tangerang itu momen bagi pemerintah untuk menata ulang semua daerah-daerah kita yang hari ini sudah dipagerin. Kan banyak ini, ada di Sidoarjo. Kalau ke Makassar di Pantai Losari itu udah nggak berbentuk. Bentuk aslinya sudah hilang. Pantai Losari itu diuruk sikit-sikit. Dulu kita masih sering main ke sana, kan ada beberapa hotel pinggir pantai masih enak. Bahkan kita kadang-kadang dipersilahkan pihak hotel untuk mancing ya kan. Saking karena di pinggir laut itu hotel bagian belakang pinggir laut. Nah, kita disuruh mancing juga nggak apa-apa karena kita tinggal lama di situ kan. Kalau misalnya ada suatu liputan panjang. Hari ini udah nggak berbentuk Pantai Losari itu. Jadi kalau dengar lagu Pantai Losari udah hilang kenangan itu sebenarnya, karena bentuknya udah beda dengan aslinya, karena pengurukannya tidak terkendali ini. Nah, hari ini kalau menurut saya momentum buat pemerintah untuk menata ulang semuanya. Mana batas laut dan garis pantai, ini menyangkut batas negara dan kedaulatan gitu. Nah, momentum ini kita mau terus membiarkan penjajah, saya nyebutnya penjajah aja, penjajah itu kan motifnya ekonomi, ingin menguasai ekonomi sebuah negara. Kalau sudah ekonomi dikuasai masyarakatnya. Tanahnya itu kan bagian dari ekonomi, kira-kira begitulah. Momentum bagi pemerintah sekarang untuk menata ulang dan mengembalikan kalau bisa kepada aslinya. Kalau nggak bisa dikembalikan aslinya, kira-kira bagaimana membatasinya supaya tidak berkelanjutan. Itu kalau menurut saya. Oh ya, nggak ngambil wilayah gunung misalnya gitu. Oh iya, banyak hal ya, dengan asumsi-asumsi. Dan kecurigaan-kecurigaan berdasar temuan-temuan kita di lapangan dan siapa yang terlibat dalam pembuatan pagar laut ini. Kita lihat misalnya tuh siapa sebenarnya yang di garis pantai utara Jawa, kemudian Sidoarjo, kemudian kayak reklamasi di Jakarta itu. Siapa yang berkepentingan dan siapa hari ini yang mendiami itu.
dan identitas mana atau negara mana yang berkepentingan itu. Nah, kalau sudah laut, kayak saya misalnya sering jalan-jalan di Kohot, di pantai utara itu kan ada Kali Cisadane itu, Cisadane. Sebelah ini Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Sebelah ini Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Ini ada sungai gede, Sungai Cisadane, yang sudah kita kenal nama sungai ini sejak kita masih SD dulu kan itu, Sungai Cisadane. Ini bisa dimasuki kapal besar. Nah, kalau sudah ini dikuasai ini, kemudian ini dibuat perumahan-perumahan mewah yang ada jeti pribadi di bawah itu. Keluar masuk itu nggak ada yang menghalangi. Anda memasukin apa aja boleh. Sekarang kan PIK 1 seperti itu. Masukin orang, masukin barang tanpa ada pemeriksaan seperti di pelabuhan atau di bandara. Iya, Laut Jawa ke sini kan udah Selat Karimata, Selat Cina Selatan ke atas sudah. Set masuk. Dulu kan di zaman masa lalu serangan pasukan Mongol itu kan dari mana? Iya, dari atas itu. Dari atas itu kan ke bawah. Dan hari ini sisa-sisanya banyak yang di Belitung. Ya, Di Belitung itu, Belitung Timur. Coba lihat ke sana itu. Nah, kemudian dari situ turun ke bawah kan. Banten, dari Banten Batavia, terus itu. Nah, ini laut lepas sudah. Hanya Selat Karimata itu yang membatasi antara Pulau Belitung dengan Pulau Kalimantan itu kan. Gitu. Ke atasnya Laut Cina Selatan sudah. Kalau saya memikir gini, penjajahan itu tidak bisa menguasai negara kita kecuali satu hal, kalau kita mengizinkannya. Kalau kita nggak ngizin, nggak. Dan Indonesia itu negara yang unik kalau menurut saya. Jadi, nah siapa yang mengizinkannya? Ya pejabat yang paling berwenang. Dan negara-negara besar selalu berkepentingan dengan pemimpin sebuah negara supaya gampang dipengaruhi, supaya gampang dikuasai kan gitu. Nah, sangat mungkin dalam pemilihan presiden aja, nggak usah negara kita lah, negara-negara besar seperti negara Amerika itu. Di sini kan banyak pengumpul-pengumpul orang-orang berduit internasional, para kapitalis itu berkepentingan untuk menguasai seorang kepala negara itu. Apalagi Indonesia, negaranya yang kaya raya nih. Untuk melihat Indonesia ini gampangnya pergilah keluar sebentar. Lihat kehebatannya. Dari segi jumlah penduduk, dari segi jumlah kekayaan, dari segi jumlah kemajemukan, dan kita bisa hidup dengan damai dalam satu lingkungan yang bernama negara Indonesia ini kan. Sekarang Malaysia juga bingung soal bahasa nasionalnya, mereka bingung hari ini kan. Kalau kita kan hebat negara kita ini. Nah, sekarang orang ingin merusaknya melalui mempengaruhi pemimpinnya, melalui merusak ideologinya. Pancasilanya diobok-obok dengan berbagai macam gerakan transnasional gitu. Kalau menurut saya. Nah, kenapa seperti ini? Nah, lihat juga bagaimana kualitas pimpinan kita. Kalau dia memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan cinta betul dengan negara ini, cinta dengan negara, cinta tanpa syarat itu kan. Kalau dia cinta dengan negara ini, tidak akan melakukan itu. Tapi kalau dia cinta cuma keluarganya doang dengan dinastinya, apapun dia jual untuk anak dan istri dan keluarganya. Gitu. Jadi berbahaya memilih pemimpin yang tidak memiliki kualifikasi dalam hal nasionalisme. Sekarang tergantung aparat kita mau jadi centeng penjajah atau jadi pelindung tanah air kita. Pilihan ada pada kita. Kita ingin mati sebagai pengkhianat, apa ingin mati sebagai pejuang? Saya memilih mati sebagai pejuang. Kalau saya ya, nggak pingin lah kita nanti begitu lewat kuburan gitu orang lihat, ini pengkhianat ini. Orang lewat kubur kita juga nggak berdoa. Nggak ada ngucap kata, jangan lah. Itu kubur pengkhianat itu. Investasi keburukan, investasi kebaikan, itu akan dipungut hasilnya oleh anak-anak kita. Bayangin aja kalau kita dikenal sebagai koruptor ya kan. Itu anak koruptor tuh. Kan dia sekolah jadi dibully dia. Kenapa? Karena investasi bapaknya. Investasi keburukan yang telah ditanam bapaknya di masa lalu dipetik anaknya di masa kini. Beban untuk anak cucu kita. Itu kira-kira gitulah. Hidup kan begitu. Sederhana aja ngelihatnya. Mau ngapain kita hidup ya kan? Mau hidup kita hari ini mau dikasih apa? Selama kita dikasih kekuasaan, dikasih materi, dikasih umur, itu adalah sebuah modal. Berbuat baik untuk jadi sangu atau bekal kita untuk kehidupan selanjutnya. Kan sederhananya begitu aja dah. Gitu. Memangnya kita mau hidup selamanya. Jadi teman-teman ya boleh menilai, boleh komen ya silakan aja. Namanya subjektivitas kan. Itu berdasarkan orang kan melihat situasi, melihat keadaan atau merespon sebuah informasi itu kan tergantung apa yang ada di otaknya. Latar belakang pendidikan, agama, keyakinan, pandangan politik dan lain-lain. Bebas. Silakan aja komen, itu hak-hak kawan-kawan lah untuk berkomentar.